ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semuanya di hari-hari yang terbaik ini di dalam Islam, yaitu kita berada di dalam 9 hari dari bulan apa? Dzulhijjah ya. Yang dimana banyak sekali hadis-hadis Nabi menunjukkan keutamaannya. Nabi menginformasikan kepada kita tidak ada amalan yang terbaik diamalkan oleh anak Adam melainkan dilakukan di 9 hari bulan Dzulhijjah, 9 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Maka ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita telah melaksanakan kewajiban, ya, telah melaksanakan kewajiban yaitu salat asar berjamaah, dan kita akan melanjutkan materi pada pertemuan hari ini. Tapi hari ini saya tidak membahas berkaitan dengan ta'zimul ilmi atau khulasah ta'zimul ilmi, ringkasan memuliakan ilmu, tetapi ada yang lebih penting yang ingin Anda sampaikan kepada kawan-kawan semuanya berkaitan dengan hari-hari ini ya, hari-hari akhir ini. Udah muncul? Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sebentar lagi esok hari lusa ya. Esok dan lusa insyaallah bertepatan dengan tanggal berapa ikhwan? Tanggal 9 Dzulhijjah besok. Sekarang ini tanggal 8 Dzulhijjah, di mana para jamaah pada hari ini itu mereka melaksanakan hari apa? Ada yang pernah haji di sini? Mana yang udah haji sama Ustaz Khalid kemarin? Harus tahu nih ya. Hari ini jamaah sedang melaksanakan tarwiyah di Mina. Mereka sedang berdiam diri di sana melaksanakan ibadah-ibadah yang besar. Entah diantaranya adalah di hari tarwiyah mereka gunakan untuk mengambil atau mengangkut air, persiapan untuk hari puncaknya, hari apa ikhwan? Hari Arafah, yaitu esok harinya. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ada beberapa informasi penting ya, karena hari-hari ini yang kita lalui itu pasti akan kita mendapatkannya. Hari Idul Adha, hari kurban, hari sesembelihan dan sebagainya. Mungkin tetapi di antara kita sedikit yang mengagungkannya, bahkan bisa jadi tidak mengetahui apa faedah atau keutamaan pada hari-hari tersebut. Maka izinkan saya untuk menyampaikan kepada jamaah semuanya, untuk menyampaikan informasi ini yang disampaikan oleh sabda-sabda Nabi Muhammad SAW dan juga yang dibawakan di dalam firman-Nya, kalamullah di dalam Al-Quran. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ketahuilah bahwasannya kita saat ini membahas tentang fikih ringkas udhiyah atau berkurban. Yang pertama, sebelum kita membahas tentang keutamaan berkurban, yaitu ibadah yang agung. Kurban itu dari kata ikhwan, dari kata qarraba yuqarribu. Apa artinya qarraba yuqarribu? Qarib apa? Teman qarib apa artinya? Teman dekat. Tapi qarraba yuqarribu artinya apa? Yang mendekatkan. Maka sebenarnya kurban sendiri itu maknanya adalah amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini karena kita belajar ringkas ya.
Di Indonesia memahami yang namanya kurban adalah apa? Nah, orang-orang Indonesia memahami istilah kurban itu apa? Menyembelih. Pertanyaannya adalah apakah mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala harus menyembelih? Tidak. Ketika antum sholat itu udah termasuk dari berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Kayak misalkan antum bersedekah, itu juga termasuk berkurban atau tidak? Berkurban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja makanya saya sampaikan dalam bahasa Indonesia kurban sendiri sudah diartikan sebagai menyembelih, seperti itu. Jelas ya? Padahal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu dinamakan kurban, dan kurban itu sebenarnya banyak. Entah itu berhaji, entah itu umroh dan sebagainya. Itu namanya kurban. Dan kita akan masuk ya keutamaan berkurban, ibadah yang agung, ikhwatal iman, ya. Berkurban, nah ini di antara keutamaan ikhwatal iman, di antara keutamaan berkurban adalah ibadah yang agung. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan bahwa ibadah ini adalah ibadah yang berlaku kepada seluruh umat-umat. Jadi ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dapat informasi nih bahwasanya kurban itu bukan hanya untuk disyariatkannya di umatnya Nabi Muhammad saja, tetapi dari umat-umat sebelumnya, Nabi Isa, Nabi Musa dan sebagainya, ternyata itu sudah ada apa? Sudah ada kurban. Dalilnya apa? Coba perhatikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Hajj, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin." Bagi setiap umat telah kami syariatkan. Nah, jelas sekali maknanya. Terjemahannya jelas banget ya. Di setiap umat telah kami syariatkan apa? Penyembelihan kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas binatang ternak yang dianugerahkannya kepada mereka. Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang Maha Esa, berserah dirilah kepadanya, sampaikanlah yakni Nabi Muhammad SAW kabar gembira kepada orang-orang yang rendah hati lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita mengetahui syariat kurban ternyata bukan muncul hanya di syariatnya Nabi Muhammad. Jadi sebelum-sebelumnya sudah ada. Berikutnya, coba, nah ini bukti bahwasannya ikhwatal iman itu sudah ada di masa lampau. Ingat kisahnya anak Nabi Adam alaihi salam yang bertengkar. Siapa namanya? Qabil dan Habil. Ya, Allah abadikan di dalam surat Al-Maidah ayat 27. Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqq, dan ceritakanlah kepada mereka ya tentang anak-anak Adam ya dengan benar. Idz qarraba qurbanan, yang dimana mereka diperintahkan untuk kurban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatuqbila min ahadihima, maka yang diterima itu salah satunya saja. Walam yutaqabbal minal akhar. Dari sini kita mendapat informasi bahwasannya ternyata di zaman Nabi Adam itu sudah ada kurban. Yang kita tahu yang terzalimi, yang menzalimi siapa? Habil apa Qabil nih? Ini soalnya bedanya Qaf sama Ha doang nih. Yang membunuh siapa yang membunuh? Qabil. Yang terbunuh siapa? Habil. Jelas ya? Qabil yang membunuh, yang terbunuh adalah Habil. Yang dimana disebutkan Qabil dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memberikan apa kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan tumbuh-tumbuhan. Adapun Habil, ingat gak kisah ini? Subhanallah, ini harus dimerojah lagi nih, dengerin kisahnya nih. Kisah Nabi Adam, ada serial sahabat ya, serial Nabi ya. Ustaz kita ya, Ustaz Khalid Basalama, dengerin lagi. Bagaimana Habil dia memberikan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hewan yang gemuk, subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menerima amal solehnya, yaitu dengan menghancurkan atau membakar tumbuh-tumbuhannya milik siapa? Qabil. Akhirnya mulailah muncul penyakit apa namanya dari Qabil? Hasad. Makanya dia sampai mengatakan walam yutaqabbal minal akhar, dia mengatakan qala la aqtulannak, aku akan bunuh engkau. Siapa? Di sini Habil.
Intinya ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata syariat kurban itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan coba kita lihat kisah yang selanjutnya yang di bawahnya adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya kan? Yang dimana Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya. Betul nggak? Ada yang masih ingat kisah ini? Nanti insya Allah nih Idul Adha semua khatib bersepakat tanpa tanpa berkumpul. Mereka akan memberikan atau mengingatkan kembali membangkitkan kembali kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Bagaimana pengorbanannya Nabi Ibrahim dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di mana Nabi Ibrahim alaihissalam beliau diberikan wahyu oleh Allah pada saat apa? Pada saat apa? Ya Allah, ini pura-pura nggak tahu apa gimana ini? Pada saat mimpi. Ya, ingat gak? Ya, pada saat mimpi Nabi Ibrahim kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih siapa? Ismail. Mana Ismail? Ya, Nabi Ismail alaihi salam, tapi bukan Ismail yang ini. Ya, maka ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Dari sini kita mendapatkan informasi penting. Ternyata syariat-syariat sebelum itu sangat sudah muncul atau sudah ada syariat berkurban. Bahkan dalam kisah Nabi Ibrahim tersebut, Nabi Ibrahim di antara luar biasanya sampai Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Bayangkan, ya. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim kekasihnya. Kekasih, bayangkan. Ya, yang namanya kekasih kira-kira pasti akan diadab atau tidak? Tidak akan mungkin, pasti akan disayang atau tidak? Pasti. Kira-kira apa yang diberikan akan dikasih atau tidak? Dikasih. Tapi melalui dengan ujian. Yang kita tahu bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu menunggu sudah lama kehadiran anaknya yang pertama. Siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Ditunggu. Bahkan disebutkan ahli sejarah, di antaranya Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Bidayah wan Nihayah, ya. Beliau mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah sampai umurnya 80 tahun. 80 tahun tidak memiliki anak. Maka bagi kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, bersabar bagi yang belum diberikan karunia anak. Nabi Ibrahim aja sampai umur 80 tahun baru diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setelah diberikan anak sama Allah Subhanahu wa taala, Allah uji kembali bagaimana kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin melihat Allah Subhanahu wa taala sejauh mana kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan mimpinya, dimimpikan Nabi Ibrahim untuk menyembelih sama Nabi Ismail alaihi salam. Subhanallah. Bayangkan ikhwatal iman. Jadi ikhwatal iman, ya, di antara dari sini kita mengambil kesimpulan, di antara seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji seseorang dengan sesuatu yang ia cintai. Saya ulang lagi, di antara Allah cinta kepada seseorang itu, seseorang ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang ia cintai. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam sangat cinta dengan Nabi Ismail. Subhanallah. Allah uji, Allah perintahkan untuk apa? Untuk menyembelih. Subhanallah. Dan di antara luar biasa Nabi Ibrahim alaihissalam, disebutkan dalam kisah itu tidak sekonyong-konyong ketika dapat mimpi dari Allah Subhanahu wa taala, tidak langsung apa? Dia meminta ilham 2 kali, tidak meminta mimpi dua kali. Kali aja mimpi besoknya salah itu mimpinya. Enggak. Nabi Ibrahim alaihissalam langsung apa? Langsung melaksanakan perintah tersebut. Bahkan disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai ingin ketika ingin menyampaikan kepada Ismail itu dengan bukan paksa, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan bertanya. Dengan mengatakan dalam firman-Nya, inni araka fil manam, dalam sebutnya, anni ara fil manami an azbahuk. Sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku, aku itu menyembelih engkau. Subhanallah. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, fandur madza tara. Pendapat engkau bagaimana wahai anakku? Ditanya, bayangkan. Enggak sekonyong-konyong, ayo Ismail, lo ikut gue sini, ayo ke tempat penggorokan kita sembelih, enggak ada. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam melakukannya itu dengan sempurna, melaksanakannya itu dengan
dengan baik dan tidak gerasak gerusuk melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga informasi buat kita. Ketika kita melaksanakan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka datangilah ibadah tersebut itu dengan baik, bukan dengan menzaliminya, bukan dengan apa? Menggembosinya, atau bukan dengan menguranginya. Sebagaimana ketika seseorang melaksanakan ibadah salat, maka dia hendaknya sopan datang ke masjid, tidak berisik ketika sudah diiqamatkan, dan ketika dia ke masjid dia dengan tertib di masjid. Nah, seperti itulah dia mendatangkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sekali lagi ibadah kurban ini adalah ibadah yang sudah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Berikutnya, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan kurban adalah sebagai bukti syukur dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau. Engkau ini siapa? Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Telaga. Ada apa lagi? Apa itu Kautsar? Nama orang, Ustaz. Al-Kautsar apa Al-Kautsar? Para ulama itu berselisih, ikhwatal iman. Al-Kautsar itu ada sekitar 15 tafsir memaknai Al-Kautsar. Tapi yang paling rajih itu cuma 2 pendapat, yaitu adalah Al-Haud, yaitu telaganya Nabi. Pendapat yang kedua yang paling kuat yaitu adalah sungai di surga, An-Nahr fil Jannah. Itu dia. Ya. Jadi ketika dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi Muhammad itu akan diberikan Kautsar, padahal orangnya belum meninggal, masih hidup, Nabi Muhammad SAW, apa yang Nabi SAW diperintahkan? Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah engkau dan apa? Berkurbanlah. Maka ikhwatul iman, bentuk seseorang itu bersyukur kepada Allah adalah ketika dia berkurban dan dia salat, seperti itu. Jelas sampai sini ya? Jadi kalau seandainya ternyata antum memiliki harta tapi tidak berkurban, belum tentu dikatakan bersyukur ya. Karena seseorang itu bersyukur di antaranya ada pembuktiannya, ada buktinya. Bahkan dalam hadis disebutkan, Rasulullah SAW menyebutkan, Imam Bukhari, Rasulullah mengatakan, man wajada asa'atan, barang siapa yang dia memiliki keluangan harta, falam yudahi, dan dia tidak mau untuk berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah seseorang mendekatkan diri ke musola kami. Bayangkan, disuruh menjauh kalau orang yang nggak mau berkurban, sementara dia kaya raya, sementara dia memiliki harta keluasan. Ya, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, inilah kita ya. Kita lebih sayang kepada handphone, kita lebih sayang kepada mobil baru, apalagi yang baru. Tumbler baru, apalagi istri baru kali ada di sini. Tapi tidak mau berkurban. Subhanallah. Padahal berkurban adalah salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ikhwatul iman, Allah sampai menggandengkan ibadah kurban itu dengan salat. Allah mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya salatku dan juga sesembelihanku itu kurbanku, ya. Wa mahyaya, dan kehidupanku dan matiku itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Allah gandengkan salat dengan berkurban. Ini menunjukkan bahwasannya ikhwatul iman, pahalanya itu sangatlah besar orang yang berkurban. Subhanallah, ya. Dan yang terakhir di antara keutamaannya dari bukti bersyukur adalah la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima daging-daging kalian, darah-darah kalian, akan tapi Allah menerima ketakwaan kalian. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadaikum ya wa basyiril mukhbitin. Demikianlah dia menundukkan untukmu agar kamu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan bahwasannya orang yang mengalirkan darah dan juga mengalirkan dagingnya itu dikarenakan Allah Subhanahu, ketakwaan kepada Allah itu termasuk dari mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ikhwatul iman. Nah, kita akan karena belajar ringkas ya. Antum kan sukanya ringkas-ringkas sekali lagi ya.
Kita akan bahas tentang bagaimana pembagian jenis hewan sesembelihan, ikhwatal iman. Sejatinya sesembelihan itu dibagi menjadi 3. Belum yang ini, bukan yang ini. Ya. Yang pertama, ada sesembelihan yang haram. Yang kedua, ada sesembelihan yang mubah. Yang ketiga, ada sesembelihan yang dianjurkan atau syariatkan. Nah, saya mau tanya, Idul Adha atau mohon maaf kurban nanti tanggal 10 ya, itu termasuk dari yang pertama, kedua atau yang ketiga? Yang ketiga. Kenapa? Karena nggak mungkin kalau yang pertama, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian orang menyembelih juga kepada selain Allah. Hukumnya apa? Haram, nggak boleh. Seperti ada sebagian ya saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, ketika dia ingin naik jabatan, kemudian dia datang ke dukun, kemudian dukunnya bilang apa? Cari darah siapa? Hah? Dari ayam hitam lah, ayam apalah, domba dan sebagainya. Kemudian diberikan kepada siapa? Kepada kuburan lah dan sebagainya. Hal tersebut itu dinamakan sesembelihan. Tetapi sesembelihan ini hukumnya apa? Haram, jelas. Bagi siapa yang melakukannya maka dia syirik akbar, syirik besar. Maka pelakunya diancam keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Dan hati-hati ikhwatal iman. Orang Indonesia ini adalah orang yang kreatif. Terkadang mereka mengolah kata menjadi bagus seakan-akan itu adalah syariat. Ada ya, saya sering mendapatkan ketika dahulu ya mondok di Jawa Tengah itu ya. Ada pernah mendengar istilahnya sedekah bumi, menyembelih sedekah bumi. Tahu ya sedekah ini? Ya, yang diberikan kepada siapa sembelihannya? Kepada laut dan sebagainya. Namanya sedekah, bayangkan. Sedekah. Atau kerahiman. Ada yang mengatakan kerahiman buat bumi. Atau kerahiman buat tempat. Hati-hati. Ini adalah perbuatan yang haram. Kenapa? Karena dia ditunjukkan kepada selain Allah. Yang kedua, ada sesembahan yang halal. Seperti ketika seseorang dia menyembelih untuk makan. Jelas ya? Ketika dia ingin makan ayam, dia punya ayam, kemudian disembelih, mengucapkan bismillah, itu kan? Kemudian dimakan. Ini halal, boleh nggak? Boleh. Tuh, jelas ya? Tapi pertanyaannya adalah apakah ini yang disyariatkan dalam Islam? Tidak. Ini adalah sesembelihan yang halal saja. Kayak seperti orang ingin jual beli, itu kan? Dia bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan. Karena buat apa? Buat jual beli. Maka ini mubah hukumnya, tidak masalah. Tapi hal ini ketika menyembelih itu tidak mendatangkan pahala, melainkan ketika dia hanya mencabas malah saja, mendapatkan keberkahan dari hewannya. Jelas sampai sini ya. Adapun yang ketiga, nah inilah yang akan kita bahas, yaitu adalah sesembelihan yang diperintahkan atau disyariatkan. Sementara yang disyariatkan itu dibagi menjadi 3 kembali. Yang pertama ada dam apa di sana? Yaitu dam ya. Yang pertama dam, hewan ternak yang disembelih di tanah haram. Nah, pada saat melaksanakan haji atau umroh. Ini biasanya seseorang melakukan apa ikhwatal iman? Kesalahan mana? Uhutur mana di sini? Orang-orang uhutur di sini. Bang Romi, Bang Roni mana? Ya, biasanya karena kesalahan apa biasanya? Meninggalkan apa? Kewajibannya. Kayak misalkan contoh ketika dia umroh kagak pakai kain ihram. Jelas sampai sini ya? Biar kagak ketahuan sama polisi hajinya. Jelas sampai sini ya? Seperti itu. Atau misalkan ketika seseorang sedang umroh, kemudian di tengah-tengah dia pakai minyak wangi. Jelas sampai sini ya? Dan lain sebagainya. Maka dia kena dam sampai sini. Jelas ya? Oke. Yang kedua ada namanya akikah. Akikah ya. Akikah adalah, ya aku tahu ya akikah ya. Akikah itu adalah disebutkan oleh para ulama syukrul mun'im ala in'amihi, yaitu bentuk rasa syukur orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia berakikah dengan domba atau kambing. Ya, itu namanya akikah. Yang terakhir adalah udhiyah, yaitu yang besok ikhwatal iman. Yang tanggal 10 Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik. Jelas sampai sini ya? Jadi kita membahas yang 3 yang nomor terakhir, bukan yang pertama ataupun yang kedua. Mati. Oke.
Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sekarang coba kita perhatikan ikhwatal iman. Sering kita mendengarkan, nah ini kita sedikit membedah ya, agar kawan-kawan semuanya kita fair dalam menyampaikan dalam keutamaan-keutamaan hadis ya. Coba perhatikan. Sering kita mendengar keutamaan ini ikhwatal iman. Perbaguslah hewan kurban kalian karena akan menjadi tunggangan kalian melewati sirat. Pernah mendengar hadis ini? Ya, sebagian para ulama ya mengatakan hadis ini hasan. Sebagian para ulama mengatakan hadis ini lemah. Wallahu alam. Sebagian mengatakan bahwasannya semenjak dia menjadikan fadhailul a'mal tidak masalah. Hanya saja ada sebagian para ulama mengatakan bahwasanya ada perawi yang bernama Ahmad bin Al-Hadar. Dia majhul hal. Majhul itu adalah artinya orangnya itu enggak jelas. Nanti kalau antum mau lebih jelas tanya Ustaz Rendi, beliau fakultas hadis, masyaallah. Ya, majhul hal. Kemudian yang kedua, ada yang bernama seorang rawi Abdul Hamid bin Ibrahim Al-Bushayji. Dia dihukumi oleh para ulama dhaiful hadis. Ya, lemah hadisnya. Orangnya ini lemah nih. Enggak bisa meriwayatkan hadis. Karena hafalnya lemah. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya Yahya bin Abdullah matrukul hadis. Yaitu hadisnya itu ditinggalkan, kagak bisa dipakai hadisnya. Namanya siapa? Yahya bin Abdullah. Nah, di sini nih ya, Yahya bin Abdullah nih, Yahya bin Abdullah. Ya, tapi ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, wallahu alam, sebagian para ulama mengatakan hadis ini hasan. Kita ringkas berikutnya ikhwatal iman, dan juga kita pasti pernah mendengar juga keutamaan hadis ini. Ya, Rasulullah SAW pernah mengatakan ya, setiap helai rambutnya adalah satu kebaikan, ya. Ini apa? Ini terjemahannya AI-nya kurang bagus nih. Lalu bulu-bulunya wahai Rasulullah, ya setiap helai bulu-bulunya adalah satu kebaikan. Dan ternyata hadis ini juga dihukumi para ulama itu sebagiannya lemah dan sebagiannya mengatakan hasan, ya. Ini penjelasan yang di bawahnya ya, yaitu ada seorang rawi namanya A'idullah, ia dhaiful hadis, dan namanya Abi Daud, dia dihukumi muttaham bil wada', dia tertuduh sebagai pendusta hadis. Kemudian juga kita pernah mendengarkan keutamaan ya hadis tersebut ya ikhwatal iman, coba perhatikan. Ma amila adamiyun min amalin yauman nahar ahabba ilallahi min ihraqid dam. Dan tidaklah suatu amalan ya yang yang dilakukan oleh anak Adam ya di pada hari An-Nahar itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan seseorang yaitu mengalirkan darah di hari tersebut. Jadi amalan yang paling afdol di hari Idul Adha adalah apa ikhwatan iman? Menyembelih. Jelas sampai sini ya? Seperti itu. Dan hadis ini barulah dikatakan hasan. Ya, hadithuhu ya, sebagian para ulama mengatakan hadisnya hasan, dan ada yang sebagian mengatakan bahwasanya ada seorang rawi namanya Hisham bin Urwah, yaitu dia sabit thiqah. Lam yunkir alaihi syai' illa ba'dama shara ila al-Iraq. Ya. Dia hadisnya itu sahih, ya, kuat, tapi kalau seandainya ada hadis dari dia yang datang dari negeri Irak, maka hadisnya ini bermasalah biasanya. Karena hadis ini bukan dari Irak, maka tidak masalah. Kata kata para ulama. Oke, nah, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, inilah hadis yang paling sahih ya. Ini yang paling sahih. Karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Beliau mengatakan dhaha Rasulullah SAW bi kabshain amlahain aqranain. Nabi Muhammad SAW pada hari Idul Adha beliau menyembelih dua ekor kambing kibash ya, yang dimana ada tumbuh di tanduknya itu ada warna putihnya. Wa ra'aituhu yadhbahuma biyadihi wa ra'aituhu wadi'an qadamahu ala sifahima. Dan aku melihat bahwasannya Nabi Muhammad SAW dia menyembelih sendiri dengan tangannya. Dan dari sini kita mengambil kesimpulan ikhwatal iman bahwasannya di antara yang paling afdol ketika seseorang berkurban adalah dia menyembelih sendiri, bukan disembelihin sama orang lain. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pertanyaannya adalah apa hukum menyembelih kurban? Apa menyembelih kurban? Nah, udah nyontek duluan ya di layar ya. Ya, di sini ada dua pendapat ikhwatal iman. Yang pertama pendapat wajib, dan ini pendapatnya siapa?
Imam Abu Hanifah dan juga salah satu pendapat mazhab Imam Maliki dan salah satu pendapat yang dikeluarkan dalam mazhab Hambali, dan ini yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan juga Imam Asy-Syaukani dan juga Ibnu Utsaimin. Beliau mengatakan bahwasannya wajib hukumnya berkurban. Nah loh ya, berarti ini kita semua nih hukumnya ini wajib. Nah, Masya Allah. Dalilnya apa? Perhatikan. Dalilnya yang sudah kita hafal. Fasholli li rabbika wanhar, dan salatlah kepada Tuhanmu dan sembelihlah. Lihat kata sembelihlah. Di sana menggunakan fiil apa di sana? Kalimat apa? Kalimat perintah. Dan kalimat perintah hukumnya apa? Wajib. Sebagaimana ketika contoh ya, atasan antum memerintahkan tolong ya buatkan perkedel misalkan. Kira-kira orang ini boleh nggak menolaknya? Nggak boleh, karena diperintah, wajib hukumnya. Nah ini ya diantara dalil landasannya. Kemudian diantaranya adalah hadis ya Nabi Muhammad SAW. Duhaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adhiyatan dzata yaumin fa idza unasun qad dzabahu duhayahum qabla shalah. Ketika kami menyembelih bersama Nabi Muhammad SAW ya, pada hari tersebut ternyata kita dapatkan ada manusia, sekelompok manusia ternyata dia lebih menyembelih terlebih dahulu sebelum didirikannya salat. Kemudian Nabi mengatakan kepada mereka ya, faqala annahum qad dzabahu qabla salati fa in di sini Rasulullah SAW faqala man dzabaha qabla shalah. Nah di sini barang siapa yang dia menyembelih sebelum salat falyadzbah makanaha, maka dia ulangi sembelihannya. Ini menunjukkan bahwasannya pendapat yang pertama ini menyembelih hukumnya wajib sampai diperintahkan untuk mengulang. Kalau seandainya tidak mengulang, Nabi itu mengucapkan ya udah semoga Allah terima. Tetapi Nabi Muhammad SAW mengatakan diulang. Ini menunjukkan bahwasannya wajib. Yang terakhir, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang dia mempunyai lapangan harta, ya, ada sedikit harta berlebih ini 5 juta ya di kantong gitu kan, atas 10 juta gitu kan. Dia kagak mau menyembelih kurban, kata Rasulullah SAW, jangan orang seperti ini dekat-dekat tempat musola kami. Enggak usah yang dekat-dekat. Bayangkan sampai tegasnya seperti itu. Sampai dikatakan tidak boleh mendekat. Nah, yang terakhir, ikhwatal iman, ini berkaitan dengan pendapat yang kedua. Kalau tadi pendapat yang pertama mengatakan apa, ikhwan? Wajib. Adapun pendapat yang kedua, beliau mengatakan adapun pendapat dua mengatakan bahwasannya hukum berkurban hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Kelihatan enggak di layar? Ada ya? Coba jelasin lagi dah. Oke. Ya, yaitu sunnah muakkadah. Pendapat siapakah ini? Ini adalah pendapat mazhab mayoritas ulama, jumhur fuqaha, yaitu ini pendapatnya mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan ini pendapatnya mazhab Zahiri, dan juga ini pendapat Syekh bin Baz, Imam As-San'ani, dan juga Lajnah Daimah Saudi Arabia. Nah, dalilnya apa? Nah, ternyata pendapat yang kedua ini membantah pendapat yang pertama. Beliau mengatakan karena ada hadis yang mengatakan, nah ini dia. Rasulullah SAW pernah mengatakan, yang hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, Rasulullah mengatakan idza dakhalal ashar, apabila telah masuk 10 hari dari apa? Dari 10 Dzulhijjah. Wa arada ahadukum an yudhi fala yamassa an min sya'rihi wala min basyarihi syai'a. Apabila seseorang ingin, perhatikan, ada sabda Nabi mengatakan ingin, ya, menyembelih atau dia berkurban, maka dia tidak boleh mendekatkan atau memotong kuku-kukunya atau rambut-rambutnya. Jelas sampai sini ya. Maka dari hadis ini ada kata mana aroda. Aroda di sini adalah ingin. Jadi ada, kalau dalam bahasa ilmu usul fikih, ini namanya ditakid, ikhwatul iman, diqaid. Seperti itu. Jadi ada qaidnya, ada sebabnya. Jadi kalau dia mau, ya silakan. Tapi kalau nggak mau ya berarti turun hukumnya dari wajib menjadi sunnah muakkadah. Jadi selamat ya uang antum ya di dompet, ikhwan. Oke, selanjutnya ada hadis yang kedua, ikhwatal iman yang dirahmati Allah azza wajalla, itu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah SAW amara bikabshin aqran yata'u fi sawad
wa yabraqu fis sawat wa yanzuru fis sawat fayati bihi liyudhi bihi. Bahwasannya Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk mencarikan kambing. Ya, ini ada apa namanya kriteria-kriterianya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, halumi al-mudiyah ya. Tsumma qala ushhudiha bihajarin ya. Tsumma akhadhaha wa akhadhal kabash. Intinya dalam hadis ini adalah syahidnya itu yang di bawah ikhwatal iman. Di sini Nabi Muhammad SAW ketika membawakan hewan dari Aisyah radhiyallahu anha, hewan tersebut, kemudian Nabi membaca doa ketika akan menyembelih. Doanya apa? Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad thumma dhaha bihi. Nabi Muhammad SAW ketika hendak menyembelih, Nabi membaca bismillah dengan mengatakan, ya Allah, terimalah ini dari Muhammad dan dari keluarganya Muhammad dan juga dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW baru menyembelih. Dari sini kata para ulama, ya, karena Nabi Muhammad SAW menyebutkan wa min ummati Muhammad, yaitu atas nama umatnya Nabi Muhammad, maka telah gugurlah kewajibannya. Dan dalil yang lebih menekankan lagi hukumnya adalah sunnah muakkadah, yaitu adalah ini dia hadisnya. Anda sengaja belum terjemahkan, yaitu adalah asar para sahabat bahwasannya Hudzaifah bin Usaid itu pernah melihat Abu Bakar dan Umar, dia berdua sengaja tidak berkurban. Kenapa? Karena khawatir nanti dijadikan wajib oleh manusia. Dan antum jangan coba-coba ketika ditanya, misalkan contoh kan, Rel, antum gak kurban Ustaz? Ana khawatir dijadikan wajib Ustaz. Gak ada kayak gitu. Ya, gak ada. Antum bukan sahabat. Jelas ya Rel ya? Antum bukan sahabat. Betul. Dan begitu juga ini ada hadis yang jelas ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ikrimah bahwasannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yab'atsuni, pernah mengutusku, yaitu pernah mengutus Ikrimah yang berbicara ini. Yaumal adha, di hari kurban, bidirhamain, dengan 2 dirham, untuk diperintahkan membeli daging. Lihat kambing, daging di sini, bukan kambing, bukan domba. Jadi Ikrimah itu dikasih bekal sama Ibnu Abbas nih, tolong belikan daging. Nanti di mana? Di pasar. Kemudian wayakul, dan dia berkata, man lakita fakul hadhihi adhiya Ibnu Abbas. Kemudian kalau seandainya engkau Ikrimah sedang berjalan, tiba-tiba ada yang bertanya, ini apa? Kemudian kata Ibnu Abbas, katakan kepada mereka, ini adalah kurbannya siapa? Ibnu Abbas. Maksudnya daging, bukan hewannya, ngerti nggak? Nah, seperti itu. Ini menandakan bahwasannya hewan kurban adalah sunnah muakkadah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, memang belajar fikih seru, tapi waktunya tidak cukup. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Yang nanti ingin bertanya, tafadhol ya. Nanti setelah kajian kita cukupkan, karena ini masih banyak ya. Ada syarat-syarat udhiyah, terus juga ada umur-umurnya, ya. Terus juga apa saja yang dilarang, ya. Terus juga kemudian aib-aibnya apa saja. Ya, kalau antum nanti beli hewan kurban itu ada spesifik-spesifiknya, nggak boleh sembarangan antum main beli, gitu kan? Terus juga waktu penyembelihan hewan kurban itu penting, harus kita bahas, tapi tidak cukup. Kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.